Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kelas 6 MUAS, kita lanjut pembelajaran matematika bagian bilangan bulat yang kedua ya. Jadi yang kemarin, yang lalu sudah bagian pertama, pengenalan bilangan bulatnya gitu ya. Lalu kemudian yang bagian kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan ya, atau penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat gitu ya. Jadi nanti akan ada juga perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk sementara ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dulu ya. Sebenarnya ini sangat baik sekali ketika menggunakan garis bilangan ya. Sangat bagus, sangat baik sekali pemahaman ini menggunakan garis bilangan. Namun rasanya agak sulit Ustazah menjelaskan di sini ya, secara online begini. Bagusnya itu kalau langsung tatap muka ya. Jadi pada kesempatan ini Ustazah menyampaikannya yang cepat saja, pemahaman yang semoga ini lebih mudah gitu ya, walaupun tidak menggunakan garis bilangan. Ini semacam trik ya, dan semoga jauh lebih memudahkan gitu ya. Baik, yang pertama dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini adalah yang perlu kita pahami adalah tanda dari bilangan itu sendiri dulu gitu ya. Tandanya apa? Apakah bilangan ini tandanya positif atau negatif? Kita harus bisa membedakannya. Apakah dia positif atau negatif? Itu harus terkelompokkan ya. Jadi tidak ada tanda misalnya tanda yang tengah-tengah antara negatif dengan positif, itu tidak ada. Atau misalnya tanda yang dia dua-dua punya, ya dia positif ya negatif juga, tidak ada. Ya, jadi tanda ini harus jelas, apakah jelas memilih salah satu saja gitu ya, apakah dia positif atau negatif. Nah, itu dulu. Baik, untuk dalam soal ya, kita harus mengelompokkan masing-masing bilangan yang ada dalam soal. Misalnya ini yang pertama gitu ya, ini soal yang ini 7 tambah 3. Nah 7 tambah 3 ini kita harus mengetahui dulu masing-masing tanda dari bilangan tersebut, yaitu tanda bilangan 7 dan apa tanda dari bilangan 3. Nah kalau 7 caranya kita melihat di samping ini ya, ini ada, kita lihat tanda bilangan itu berada di samping kiri bilangan, samping kirinya. Itulah menandakan tanda dari bilangan tersebut. Misalnya gini, saya hapus dulu. Ini yang 7 tambah 3, angka 7, sampingnya apa? Sampingnya tidak ada tanda ya. Jika tidak ada tanda, itu sebenarnya adalah tanda positif ya, gitu ya. Bilangan yang tidak ada tanda di samping kirinya itu adalah sebenarnya tandanya positif. Lalu kita beralih ke sini di angka 3. Perhatikan angka 3. Angka 3 sampingnya, samping kirinya ada tanda apa? Nah, itu kan ada operasi bilangan ya. Nah, itu kita anggap saja sebagai tandanya. Operasi bilangannya adalah operasi tanda tambah. Nah, itu menandakan tanda dari bilangan angka 3. Jadi angka 3 ini tandanya adalah positif. Jadi sama-sama positif. 7 positif, 3 juga positif. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut di bawahnya. Yang ini. Kita lihat dari 7. 7 positif atau negatif? Nah, lihat samping kirinya. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti positif. Sekarang angka 3-nya. Angka 3 samping kirinya ada tanda apa sih tuh? Ada tanda kurang atau negatif. Jadi angka 3 ini kita namakan dia bilangan yang bertanda negatif. Jadi 7 positif, 3 negatif ya, begitu. Lalu lanjut yang di bawahnya. Nah, ini 7. Ada di sampingnya tanda, samping kirinya ada tanda negatif, berarti angka 7 ini tandanya adalah negatif. Yang 3-nya terhapus. Yang 3-nya sampingnya ada tanda tambah, berarti 3-nya adalah positif. 7-nya negatif, 3-nya positif.
Lalu samping di bawahnya, ya langsung saja. 7-nya bertanda negatif. 3-nya bertanda negatif juga. Oke. Nah, sekarang kalau yang begini gampang, gampang ya, sudah bisa kita menandainya. Lalu kemudian seperti ini, bagaimana yang seperti ini? Saya lihatkan di ya. Nah, bagaimana jika ada 2 tanda? Nih, ada, bentar ya. Bagaimana kalau dia ada 2 tanda seperti ini? Nah, kalau 7-nya oke lah, 7-nya jelas. 7-nya apa? 7-nya positif. 3-nya, lah 3 ini ada negatifnya di samping yang dekat dalam kurung, ada juga positif di sampingnya lagi. Nah, dua-duanya berada di sebelah kiri. Berarti ada 2 tanda di sebelah kiri angka 3. Lah dia yang mana nih? Ada positif, ada negatif. Jadi dia apa? Gitu ya. Harus satu saja. Nah, gitu harus satu saja. Di sini juga ada. Jadi soalnya tandanya apa? Nah, gitu ya. Sama juga dengan yang ini. 7-nya jelas, tapi yang ini tidak jelas. Kok ada 2 tanda negatif? Jadi tandanya apa tuh kalau dua-dua negatif? Apakah negatif? Dan sebagainya. Ini juga seperti itu. Nah, kalau seperti ini ada 2 tanda di samping kiri sebuah bilangan, maka kita harus menjadikannya menjadi 1 tanda saja, karena tidak bisa ngambil 2 tanda, ya. Harus 1 saja, karena nanti terkait dengan pengerjaan dalam soal, gitu ya. Kita perhatikan, ya ini konsep ini. Pahami dulu konsep ini dengan baik-baik. Ya, kalau ada tanda positif, positif ketemu positif, maka dia akan berubah menjadi, tidak berubah ya tetap ya, menjadi positif. Nah, itu hukumnya. Positif ketemu positif, hasilnya yang kita ambil nanti adalah dia nanti jadi positif. Kemudian negatif, kalau ketemu negatif, maka nanti dia akan menjadi 1 tanda, yaitu tanda positif. Nah, itu. Tadi kan ada tanda ya di situ, negatif-negatif, kiraan jadi negatif. Oh, ternyata tidak. Aturannya kalau negatif ketemu negatif, maka dia menjadi tanda positif, ya. Lalu ada positif ketemu negatif, maka nanti dia akan menjadi tanda negatif. Begitu juga yang di bawahnya. Di bawahnya ini sebaliknya gitu ya. Negatif ketemu positif, maka nanti akan menjadi negatif. Nah, biar gampang menghafalnya, cara menghafalnya adalah kalau tandanya sama, nih, sama-sama positif atau sama-sama negatif, nih ya, atau sama-sama negatif, sama lah pokoknya, sama positifnya, sama negatifnya, maka dia akan menjadi positif. Nah, gitu ya. Jadi gampang hafalnya. Sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia akan menjadi tanda positif. Nah, kalau dia berbeda, positif kah ketemu negatif atau sebaliknya negatif ketemu positif, maka nanti tandanya menjadi negatif. Jadi gini aja kalau gampang hafalnya. Kalau dia sama, nanti tandanya menjadi positif. Kalau dia beda, maka tandanya nanti berubah menjadi negatif. Bisa dipahami ya? Itu pahami dulu. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut cara pengerjaan tadi yang kalau ada tandanya 2 bergabung gitu ya. Nah, ini dia. Yang tadi ini. 7-nya positif, ya sudah positif. Nah, 3-nya ini ada yang paling dekat dengan dia ada tanda negatif, samping kirinya lagi ada tanda positif. Nah, tadi kalau positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif berbeda, maka nanti dia menjadi tanda apa? Negatif, ya kan? Nah, jadi akhirnya jadi begini dia. 7 kurang 3, tandanya menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi dijadikan 1 tanda, begitu. Misalnya juga lagi ini, contoh 7, tertutup. 7 jelas 7, gitu kan? Nah, sini ada 3 sampingnya negatif, samping kirinya lagi negatif juga. Tadi kan sudah
Kalau negatif ketemu negatif, atau positif ketemu positif, atau tanda yang sama, tandanya sama bertemu, maka dia berubah menjadi positif ya. Berubah menjadi positif ya. Jadi posisinya 7 tambah 3 gitu. 7 positif, 3-nya juga berubah menjadi positif. Lalu yang ini, nah ini jelas 7 ya negatif 7, 7-nya negatif. Nah ini lagi ada 3 negatif samping kirinya, di samping kirinya lagi sebelahnya ada positif. Tadi kalau positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif berbeda tanda, maka dia berubah menjadi tanda negatif. Jadi bisa kita simpulkan jadinya 7-nya negatif, 3-nya juga negatif. Itu. Sebelahnya juga sama, 7 negatif, ini juga 3-nya 3 negatif, lalu sampingnya lagi negatif, negatif ketemu negatif, jadinya positif. Nah, gitu ya. Akhirnya di sini 7 bertanda negatif, 3-nya bertanda positif. Jadi jelas dulu masing-masing tandanya. Nah, itu ya. Sudah dipahami, kita lanjut lagi. Kita lanjut bagaimana cara pengerjaannya. Ketika kita ingin mengerjakannya, jadi tadi pertama kelompokkan dulu angkanya ini termasuk angka apa, tandanya apa, negatif atau positif. Kalau sudah jelas, kita mulai mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya tidak seperti bisa secara langsung, tapi ada yang tidak secara langsung, gitu ya. Menggunakan konsep yang tadi juga sih, gitu. Kalau misalnya ada dalam satu soal itu ada 2 tanda, ya. Jika ada 2 tanda dalam satu soal, maka cara pengerjaannya seperti berikut. Misal sama aja ya seperti tadi, misalnya tanda tambah positif dengan positif, maka cara pengerjaannya ditambah. Sama aja dengan prinsip yang tadi. Positif ketemu positif jadi positif, berarti cara pengerjaannya ditambah. Sama juga kalau dia negatif ketemu negatif. Tadi kan sudah ya, sama dia nanti akan berubah jadi positif. Maka cara pengerjaannya ditambah. Cara pengerjaannya ditambah. Kalau positif ketemu negatif, dia akan menjadi negatif ya. Tadi itu caranya berarti dikurang ya, caranya dikurang. Sama juga yang ini, yang di bawahnya itu. Artinya begini. Kalau sama-sama tandanya, maka cara pengerjaannya ditambah ya. Kalau satu soal ada 2 tanda yang sama, maka kita mengerjakannya bagaimana? Kita kerjakan dengan cara ditambah. Tambahnya biasa aja. Nah, gitu ya. Mau tambah yang kecil ke besar atau besar kecil kecil kan tidak ada masalah ya. Jadi tetap saja cara pengerjaannya bisa bolak-balik gitu ya, atau dengan dengan kata lain komutatif gitu ya, bisa berubah bolak-balik gitu ya kalau tanda tambah. Nah, kalau tandanya berubah, tandanya berbeda, positif kah ketemu negatif atau negatif ketemu positif, maka cara pengerjaannya dikurang. Kita mengerjakannya dikurang. Bagaimana cara mengurangnya? Nah, ini dia. Kalau cara mengurang itu harus angka yang besar mengurang angka yang kecil. Tanpa memperlihatkan dulu, tanpa memperhitungkan tandanya dulu. Tanda samping kiri kanannya tidak usah diperhitungkan dulu. Pokoknya angkanya dulu. Yang mana angka yang besar itulah yang mengurang. Ya. Jadi begitu cara mengurangnya. Nah, sekarang ini mungkin masih ngambang ya kalau belum ada contohnya. Ya, jadi kita langsung ke contoh aja ya. Contohnya sini. Perhatikan di sini. Soal nomor 1. Ya, kita pakai prinsip tadi yang sudah diajar ya. Yang sudah kita pahami. Oh, belum. Sebelum kita ke situ, sebelum kita mengerjakan ada satu lagi yang harus kita pahami. Bahwa nilai tanda hasil akhir, ini hasil akhirnya nih, kenapa bisa jadi 10 misalnya gitu ya, 4, negatif 10 gitu ya. Itu dari mana? Itu berdasarkan tanda dari bilangan yang lebih besar. Jadi hasil akhir tandanya nanti setelah kita mengerjakan
Itu harus jelas tandanya apa ini, pasti dia. Kalau tidak positif, negatif. Nah, bagaimana cara menentukan dia positif atau negatif? Tergantung dari tanda angka berapa di situ yang besar. Ya, kalau misalnya ada dua angka, misalnya 7 positif, 3-nya tadi negatif. Yang mana yang besar? 7 positif atau 3 negatif? Nah, 7 kan? Maka nanti bagaimanapun cara pengerjaannya, hasil akhirnya akan bertanda positif. Ya, mengikuti angka besar. Angka besar kan 7 ya. 7-nya kan positif gitu. Atau kita langsung ke contoh ya. Contohnya langsung aja biar lebih paham. Contoh yang ini. Sebelumnya, jadi yang pertama sebelum kita mengerjakan soal, yang pertama adalah pahami dulu tanda masing-masing bilangan. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah nanti ditambah atau dikurang? Yang ketiga, hasil akhirnya nanti jangan lupa mengikuti bilangan, mengikuti tanda bilangan yang besar dari soal tersebut ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, yang ini 7 tambah 3. Kita klasifikasi dulu tandanya. Tadi sudah ya. 7-nya tandanya apa? Positif. 3 tandanya positif. Cara pengerjaannya bagaimana? Positif ketemu positif, berarti cara pengerjaannya adalah ditambah, ya kan? Prinsip yang tadi, yang ini. Prinsip yang ini. Kalau ada tambah positif ketemu positif, cara pengerjaannya ditambah itu ya. Maka ini cara pengerjaannya ditambah 7 tambah 3. Ya walaupun sesuai soal sih, sesuai soal. Maksud Ustazah bagaimana kita menyesuaikan tadi pemahaman itu. Jadi 7 tambah 3 berapa? 10. Ya kan? Cara pengerjaannya ditambah. Ya sudah 7 tambah 3 boleh, 3 tambah 7 boleh. Hasilnya berapa? 10. Sudah, cara pengerjaannya ditambah karena sama-sama positif 7, positif juga 3. Sama-sama positif, cara pengerjaannya ditambah. Nah, sekarang hasilnya. Hasil dari 10 ini positif apa negatif? Nah, karena yang besar ini, yang besar di sini angka berapa? 7 apa atau 3? 7 kan? Ya walaupun sebenarnya dia sama juga tandanya dengan tanda angka 3, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, jadi hasil akhirnya positif, ya. Sama-sama positif, hasil akhirnya positif, gitu. Jadi dia bukan negatif 10 tapi 10, positif 10, tapi tidak ditulis ya, tidak ditulis kalau positif itu. Baik, selanjutnya soal kedua. 7 positif, 3 negatif. Positif ketemu negatif, cara pengerjaannya, ya masih ingat? Positif ketemu negatif, kalau berbeda tanda, cara pengerjaannya adalah dikurang, ya kan? Dikurang. Kalau dikurang, ya sudah langsung kurang aja. Oh iya, salah. Kalau dikurang ini harus memperhatikan bilangan yang besar. Nah, yang mana yang besar? 7 atau 3? Kalau sini memang lagi pas aja. 7 kan? 7 lebih besar. Ya sudah 7 kurang 3. 7 kurang 3 sudah tahu. 4. Sudah. Ini selesai sudah. Belum selesai nih. Baru hasilnya, nilainya. Nilainya adalah 4. Nah, apa tandanya? Nah, sekarang harus dikasih tanda ini 4-nya nih. 4, tanda 4 ini mengikuti tanda dari bilangan yang besar antara 7 dengan 3. Yang mana besar? 7. Ya kan? Daripada 3. 7 ini tandanya positif. 3 yang lebih kecil ini tandanya negatif. Nah, 4 ini mengikuti tanda yang dari bilangan besar yaitu 7. 7-nya positif. Jadi 4-nya juga ikut positif. Ya, begitu, ya. Kalau masih bingung kita coba lagi. Soal ini. 7 positif negatif. 3 positif. Negatif ketemu positif. Cara pengerjaannya bagaimana? Kalau aja berbeda, cara pengerjaannya dikurang. Cara mengurangnya bagaimana? Angka bilangan besar dikurang bilangan kecil. Angka besar kurang angka kecil. Apa yang angka besar? 7 atau 3? 7. Ya sudah, 7 kurang 3. Tanpa memperhatikan ini, tanda operasi hitung di soal ini, nggak usah diperhatikan itu. Yang penting ikuti aja prinsip yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Ya, ini ada negatif 7 tambah 3. Bagaimana lagi cara mengerjakannya? Sudah, gitu aja. Ada negatif 7
bertemu dengan positif 3. Cara pengerjaannya adalah dikurang. Sudah, langsung kurang aja. Kurangnya adalah angka besar mengurang angka kecil. Yang mana besar? 7 atau 3? 7. Ya sudah, 7 kurang 3 langsung. Nah, sudah. 7 kurang 3 berapa? 4, ya kan? Nah, ini belum selesai. Kita harus tahu dulu tandanya apa. Negatif atau positif. Nah, tadi berdasarkan yang ini mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar apa? 7 kan? Dan 7 di situ tandanya adalah negatif. Jadi si 4 ini ikut menjadi tanda negatif. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian ya ini soal yang berikutnya. Ini ada negatif 7. Ada juga 3-nya juga negatif. Negatif ketemu negatif. Cara pengerjaannya. Langsung ke tanda apa ketemu apa, cara pengerjaannya. Negatif ketemu negatif. Atau angka yang sama jika bertemu, maka cara pengerjaannya adalah ditambah. Ya sudah, tambah aja. Tidak usah perhatikan tanda di situnya. Ikuti aja prinsip tadi. Oh, tandanya sama. Ya sudah, berarti ditambah. Sudah, tambahkan aja. 7 tambah 3. Langsung tambahkan. Berapa 7 tambah 3? 10. Ya kan? Nah, kalau sudah ada angka hasilnya, angkanya, tinggal tandanya lagi. Tandanya ini negatif apa positif? Nah, lihat di sini. Sini sama-sama negatif. Nah, karena sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Atau kalau misalnya pakai prinsip, oh kita ikuti angka yang lebih besar, yaitu angka 7. Angka 7-nya negatif. Jadi 10-nya juga ngikut menjadi tanda negatif. Ya. Oke. Nah, kalau untuk yang di sampingnya, ini tadi pakai prinsip ini dulu diubah, ya kan? Jadi 7 tulis dulu. Ini ada 2 tanda berdekatan. Tanda tambah dengan positif dengan negatif. Positif dengan negatif kalau bertemu berubah menjadi tanda apa? Negatif. Ya sudah. Jadinya bentuknya begini. Yang sebelah kanan ini, ya sebelah kanan ini saja. Diberi perhatikan, yaitu 7 kurang 3. Ya langsung pakai prinsip yang sama dengan yang ini, maka hasilnya 4. Gitu ya. Lalu kalau misalnya ketemu lagi soal yang berikutnya, kalau ada 2 tanda, nih ya, soal yang ini, kalau ada 2 tanda bertemu, ini dulu diselesaikan, ya, 2 tandanya ini diselesaikan menjadi 1 tanda. Negatif ketemu negatif, tandanya berubah menjadi positif. Jadinya menjadi 7 tambah 3. 7 tambah 3 prinsipnya tadi yang sudah Ustazah jelaskan, itu hasilnya 10, gitu ya. Lalu seperti ini lagi, 7 tambah negatif 3. Negatif 7 tambah negatif 3. Negatif 7-nya tulis dulu. Nah, ini dijadikan 1 tanda. Positif dengan negatif. Positif dengan negatif berubah menjadi tanda negatif. Nah, lalu menggunakan prinsip yang ini. Gitu. Negatif ketemu negatif, cara pengerjaannya ditambah. Sudah ditambah 7 tambah 3, 10. Tandanya mengikuti angka yang besar, angka 7 negatif. Jadi angka 10-nya juga mengikuti angka negatif. Ikut menjadi tanda negatif. Dengan cara yang sama, ini juga seperti itu ya. Negatif 7 kita tulis, lalu kemudian ini ada negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Lalu negatif 7 tambah 3. Negatif ketemu positif. Cara pengerjaannya dikurang. Mengikuti prinsip ini. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu. Kalau masih kurang paham, nanti video ini diulang-ulang lagi. Ya. Diulang-ulang sampai paham betul. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Langsung saja ke Ustazah. Tanyakan saja. Ya. Memang ini agak butuh pemahaman yang baik gitu ya, pemahaman yang baik sehingga bisa mengerjakan nanti soal-soalnya. Untuk latihan soal nanti Ustazah berikan ya, menyusul. Pahami dulu ini. Oke, demikian dari Ustazah, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.